Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa, jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya. Ini selalu saya ingatkan dan saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kita semuanya bahwa makin kita banyak berdoa, Allah makin sayang, Allah makin suka terhadap kita. Nah, perkara bagaimana nanti mengabulkan itu urusan Allah. Tugas kita itu terus berdoa, terus berikhtiar, terus meminta, dan percaya dan yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Maka tuliskan saja ya. Tuliskan, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah anak-anakku soleh, Alhamdulillah ya Allah punya rumah, punya mobil. Tuliskan saja teman-teman semua. Walau Anda saat ini lagi banyak hutang, walau kemungkinannya nggak mungkin Anda bisa memiliki, bisa jadi orang kaya, bisa sukses, dan jangan. Itu mental kok, lakukan saja, banyak berdoa ya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin bahas materi tentang ada beberapa tanda yang harus kita pahami bersama kalau Allah itu ingin mensegerakan ujian kita, ingin menyelesaikan tanda-tanda Allah itu, tanda-tanda ujian atau masalah itu akan segera berakhir, termasuk tanda-tanda hutang Anda akan lunas, karena ujian itu kan juga bagian, hutang itu termasuk bagian dari ujian. Nah, kalau dari beberapa tanda yang saya sebutkan ini, saya jelaskan ini, nanti Anda merasakan, insya Allah itu salah satu tanda, dan Anda jangan terkejut dan Anda harus tetap istiqomah berada di jalannya Allah. Karena memang beberapa tanda ini benar-benar kalau kita nggak peka, kalau kita nggak benar-benar merhatikan, kita akan bingung sendiri. Nah, saya akan jelaskan ya teman-teman semuanya. Tanda pertama kalau Allah ingin menyelesaikan masalah kita itu, ingin mau segera selesai, bahkan hutang kita mau lunas, itu satu, ketenangan itu akan dihadirkan Allah. Nah, ketenangan ini sangat penting teman-teman semuanya. Makanya dikala kita saat terpuruk, saat susah, saat kita lagi dikejar-kejar hutang, itu target awalnya itu sebenarnya berkali-kali saya sampaikan ya, itu bukan cari solusi dulu, bukan, menurut saya itu ya teman-teman saya, dan ini sesuai pengalaman saya. Bukan cari solusi dulu, tapi yang dicari itu apa? Siapa? Allah. Kenapa? Kalau kita fokusnya pada Allah, tapi bukan pada solusi ya, ini saya ya. Itu pertama yang Allah hadirkan adalah ketenangan dulu. Nah, makanya orang-orang yang riyadhah, kalau Anda sedang riyadhah saat ini, Anda sedang kepingin utang lunas, Anda sedang kesulitan, Anda sedang terpuruk, Anda riyadhah datang ke Allah, itu ketenangan akan hadir teman-teman semuanya. Allah akan menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita, dalam jiwa kita semuanya. Meski solusi belum dikasih sama Allah, belum diberikan sama Allah, tapi ketenangan dulu yang dikasih sama Allah. Kenapa? Dengan ketenangan itulah nanti Allah menggerakkan hati, jiwa kita, pikiran kita untuk melangkah kemana, untuk melakukan apa. Ada saja nanti orang-orang yang membantu kita. Ada saja nanti cara-cara Allah yang di luar logika kita, itu menjadi jalan bagi kita untuk bisa menyelesaikan hutang kita. Apakah orang datang menawarkan bisnis, mengajak kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, ketenangan itu target awal teman-teman semuanya. Target awal, makanya ciptakan ketenangan itu dulu. Caranya bagaimana caranya? Ya harus datang ke Allah. Jadi kalau Anda sudah mentok, Anda sudah nggak ketemu jalan, Anda sudah panik, Anda sudah bingung, fokus Anda ke Allah aja dulu. Ke Allah, beristighfar, minta ampun sama Allah, beribadah, banyak bersolawat, baca Quran, pokoknya ibadah saja sama Allah. Terus masalahnya gimana? Kan harus dibayar hutangnya dengan uang, sementara sudah didesak. Iya, saya paham, pasti kita didesak, pasti kita diancam, pasti kita dihina, direndahkan. Itu pasti teman-teman semua, karena memang resiko kita yang punya hutang ini, kalau kita nggak bayar pasti dimarahi dan lain sebagainya, ancaman-ancaman lah resiko itu. Nah, tapi harus ingat teman-teman semuanya, tidak ada yang bisa mencelakakan hidup kita tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menyita rumah kita tanpa izin Allah. Semuanya ke Allah. Semuanya yang menggenggam dunia itu Allah. Mungkin hari ini kita diancam, kalau kamu nggak bayar 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi, rumah akan saya sita, motor kamu saya akan tarik, rumah kamu saya segala macamnya, bla 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 bla. Tapi kalau kita datang ke Allah, minta ke Allah, itu bisa berubah semuanya. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Menurut kita, aduh nggak mungkin saya harus bayar hutang 25 juta dalam tempo 3 hari, dalam tempo 1 hari, dalam tempo 1 bulan, 1 minggu, nggak mungkin. Dari mana sementara saya nggak kerja? Itu kita, akal kita, pikiran kita ini terbatas, tapi Allah nggak terbatas teman-teman semuanya.
Allah bisa dalam hitungan sekejap saja berubah semuanya, itu bisa kok bagi Allah. Nah makanya saya selalu sarankan buat kita semuanya, targetnya itu jangan cari solusi itu, tapi ke Allah aja dulu. Ke Allah aja dulu, udah deh, buang logika Anda, buang pikiran nanti bagaimana, udah. Yang penting datang ke Allah. Semuanya Allah yang menggenggam, semuanya Allah yang menjadikan baik dan buruk, itu Allah semuanya. Allah semuanya teman-teman, bukan baik dan bukan buruk ya, enggak. Allah, menurut saya itu Allah nggak pernah membuat itu sesuatu, enggak. Saya meyakini bahwa Allah itu pasti menjadikan sesuatu itu ada kebaikan untuk diri kita. Nah targetnya itu ketenangan. Nah bagaimana bisa meraih ketenangan itu? Sesuai kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang-orang yang mengingat Allah itu hatinya tenang, makanya banyak berzikir, beribadah, memperbaiki ibadah dan lain sebagainya. Itu ketenangan akan hadir. Nah kalau ketenangan hadir, percaya teman-teman, solusi itu pasti dihadirkan sama Allah dengan cara-cara yang kita nggak tahu. Itulah yang biasa kita sebut dengan keajaiban. Tiba-tiba ATM terisi sendiri, kemudian tiba-tiba hutang lunas sendiri tanpa kita bayar, tiba-tiba ada yang membantu dan lain sebagainya. Yang jelas pertolongan Allah itu benar dan nyata, janji Allah itu benar dan nyata. Nggak mungkin Allah itu ingkar janji. Nah jadi tanda yang pertama itu tadi, tenang. Tenang hati kita sebab dari riyadhah kita, zikir kita, amalan kita, walau solusi belum ditemukan. Itu pertama. Kalau ketenangan itu sudah hadir, maka muncul rasa ridho. Yang kedua nih ya, ridho. Kita ridho dengan apapun yang terjadi pada diri kita. Kita memahami bahwa ya inilah resiko yang harus kita terima, dan kita pun berupaya ridho bahwa kita meyakini semuanya itu karena izin dan takdirnya Allah. Kalimat kita tuh begini, makanya saya selalu sampaikan ya, bahkan dulu saya selalu mengatakan ini, bahkan bukan dulu, bahkan sekarang itu saya selalu katakan ketika saya dihadapkan dengan masalah itu, saya katakan, ya Allah, hamba ridho, ini pasti kebaikan, gak mungkin engkau zalim, hamba ridho ya Allah dengan semua ini. Muncul rasa ridho teman-teman, meski hati kita terasa berat, kita kelelahan, kita rasanya capek banget, lelah banget menghadapin semua ini, tapi kita berusaha, bukan berusaha ya, karena ibadah yang kita lakukan muncul rasa tenang, kemudian dari tenang itu muncul rasa ridho. Makanya Ustadz Hanan At-Taqi ya, pasti kenal ya teman-teman, itu beliau pernah bilang begini dalam satu kajiannya, bahkan di Google itu pernah saya search ya, di materinya itu beliau katakan begini, bahwa Allah itu pertolongan Allah itu tidak akan hadir sebelum kita ridho. Artinya ridho apa? Ridho dengan ketetapannya. Kita ridho bahwa saat ini kita sedang susah, sedang kesulitan, sedang dikejar-kejar utang, kita ridho dulu. Nah muncul rasa ridho dalam hati, kita pun berusaha enggak ngeluh, berusaha untuk baik sangka sama Allah, kita pun berupaya untuk menikmati semuanya meski kita ketakutan nanti bagaimana, tapi kita bisa kendalikan itu. Kita meyakini bahwa semuanya sudah ketetapan Allah, semuanya sudah takdir Allah, dan kita pun menyerahkan semuanya sama Allah. Nah jadi saran saya gini, kalimat saya begini, selain target awal yang harus kita raih adalah ketenangan, berusahalah untuk kita ridho pada ketetapan Allah, bahwa takdir yang terjadi pada diri kita saat kita dikejar-kejar utang, masalah banyak terus gitu, itu kita ridho saja dulu. Caranya bagaimana supaya kita ridho? Itu tadi, selalu mengucapkan kata-kata itu. Gak apa-apa ya Allah, hamba ridho dengan semua ini. Hamba ridho, ini pasti kebaikan. Mudah-mudahan jadi jalan ampunan ya Allah. Hamba yakin ini karena memang dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba ridho, hamba ikhlas ya Allah. Hamba tetap baik sangka. Nah, di samping dia ridho, dia tetap berbaik sangka sama Allah dan tetap berupaya memperbaiki ibadah dan makin mendekatkan dirinya ke Allah. Yang tadi ridhonya dia ya bisa dinilai 60, dia tingkatkan lagi jadi 70, 80, bahkan dia pol-polan tuh untuk mendekatkan diri sama Allah. Itu dilakukan. Tapi ingat teman-teman semuanya, di samping itu ridhonya kita itu bukan kita meninggalkan diri, tidak. Tetap kita ke Allah, jangan lupakan. Ya kira-kira begini ya, kita kejar akhirat, jangan lupa dunia. Tetap bekerja, tetap berdagang, tetap berkegiatan seperti biasa. Tapi hati dan pikiran kita ini, jiwa kita ini benar-benar ke Allah, ridho total sama Allah. Kemudian yang ketiga teman-teman semuanya, muncul rasa yakin. Nah rasa yakin inilah yang kadang-kadang kita nggak peka. Kadang ada timbul dalam hati kita, insya Allah yakin pasti ditolong sama Allah, nggak mungkin Allah nggak nolong, insya Allah yakin. Itu banyak yang WA ke saya, insya Allah Pak saya yakin pasti ditolong sama Allah. Sebenarnya itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah itu akan menolong. Muncul rasa yakin. Yakin di sini ya, yang saya rasakan,
itu bukan kita sengaja, tapi muncul secara kita nggak tahu tuh, ya pastinya datang dari Allah ya. Dalam hati itu kuat muncul perasaan, nggak mungkin ini selamanya, pasti Allah tolong ini. Kita gimana sih, saya agak bingung jelasannya. Pokoknya muncul rasa yakin bahwa masalah kita itu akan selesai, hutang kita itu akan lunas. Tentang rasa ya, itu yang saya rasakan ya. Pokoknya muncul rasa yakin. Yakin itu bukan kita buat-buat, tapi yakin itu hadir ya, bisa jadi ya berkah dari ketekunan kita dalam berialdo, ketekunan kita dalam berzikir, mengingat Allah, beribadah, dimunculkan satu ketenangan, kemudian ridho, kemudian yakin. Nah, kalau yakin udah muncul, nah insya Allah deh, itu tinggal kita jaga, tetap kita berupaya, karena kan walau perasaan itu muncul ya, tenang, ridho, yakin, tuh bisikan-bisikan setan pasti terjadi. Mana mungkin bisa lunas hutangmu kalau kamu nggak kerja, apa mungkin kamu aja penghasilnya sekian, itu banyak bisikan. Nah, disitulah kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menjaga perasaan itu, tetap berbaik sangka sama Allah, tetap kita jaga, karena bisikan itu, makanya ya orang-orang yang dia down nggak melibatkan Allah itu banyak yang putus asa karena saking stresnya menghadapi masalah, dikejar-kejar hutang, akhirnya dia pun panik, takut, pikirannya ngeblank, akhirnya yang terjadi apa? Ya melarikan diri, bunuh diri, dan lain sebagainya lah. Ya nauzubillah, jangan teman-teman semuanya, kita punya Allah kok, insya Allah ditolong sama Allah. Jadi tandanya itu yang saya rasakan ya, ini pengalaman satu, tenang, kemudian kita muncul rasa ridho, kemudian yakin, dan yang terakhir muncul pasrah sama Allah. Nah, ada beberapa jamaah mahkota hati ya, kelas online yang ini ya, yang saya buat tuh, mereka merasakan tuh, banyak yang WA ke saya, Pak besok harus bayar utang, harus menyediakan uang 11 juta, kalau enggak mobil saya ditarik, rumah saya disita, dan segala macamnya. Saya katakan, serahkan semuanya sama Allah, pasrah sama Allah, banyak berdoa sama Allah, apapun yang terjadi itu semuanya karena izin Allah. Tugas kita tuh hanya berikhtiar dan berdoa, selebihnya urusan Allah. Alhamdulillah dia lakukan, dia tekun, dia pasrah ke Allah, banyak tuh. Rumahnya nggak jadi disita, mobilnya nggak jadi ditarik, kemudian dikasih keajaiban itu terjadi ya. Maksudnya keajaiban itu kan nggak harus sesuai dengan keinginan kita. Yang tadinya dia ngancam, marah-marah, akhirnya lembut. Kemudian yang tadinya dia nggak ada kasih ulur waktu, nggak ada, pokoknya harus bayar. Tiba-tiba ya dia malam berdoa, akhirnya dikasih tenggang waktu lagi, dikasih kesempatan, dikasih kemudahan, angsuran diturunkan, banyak teman-teman. Ada yang membantu, dapat pertolongan dari ya sahabat, saudara, akhirnya hutangnya bisa lunas, tuh banyak teman-teman semua. Apa yang terjadi? Nah, sebenarnya kuncinya adalah dalam kita menghadapi masalah itu adalah itu tadi. Pertama, tenang, kemudian tetap baik sangka sama Allah, dan jangan terus pokoknya gini, benar-benarlah kita berupaya menyerahkan sepenuhnya sama Allah, walau terasa berat, tapi itu menurut saya cara yang sangat bagus tuh, menyerahkan semuanya sama Allah, dan kita meyakini bahwa nggak mungkin itu akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat teman-teman, seperti saya katakan tadi, pasrahnya kita di sini bukan berarti kita berdiam diri, kita tetap bergerak, tetap bekerja, tetap berusaha. Ya monggo kalau misalnya mau minta ngubungin saudara, teman, ya tetangga yang bisa kita percaya, kita cerita ke dia bagaimana, ya itu juga ikhtiar. Kalaupun nyatanya kita sudah tidak ada ini, ya sudah, pasrahkan ke Allah, apapun yang terjadi ya itulah yang terbaik. Tapi kenyataannya banyak sih, ketika dia benar-benar sudah menyerahkan urusannya sama Allah, akhirnya pertolongan Allah itu datang. Akhirnya dia itu tadi seperti saya katakan, yang tadinya diancam, marah-marah, akhirnya lemah. Nah sebenarnya banyak teman-teman saya, bukan hanya 4, banyak dah, dan itu sesuai pengalaman yang saya rasakan juga, teman-teman yang saya arahkan ya, yang saya arahkan bahwa targetnya itu sebenarnya ya istiqomah saja, amalkan, riyadhah saja, yakin saja bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah. Itu teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang pas. Saya doakan semoga teman-teman semuanya, kita semuanya dalam lindungan Allah, dan kita berharap semoga semuanya kita itu dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, kemudian hutang dilunaskan. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.